Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin musyabi'il wal ikram ya wal jalila wal. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan segala perintahnya, nikmatnya, dan segala yang dikaruniakan dalam amal dan ibadah dunia dan akhirat. Bersalawat kita kepada junjungan kita Nabi Allah akhirul zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengirimkan kalimatul haq la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah, para hadirin pemirsa yang mendengarkan tayangan daripada video ini, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, perlulah kiranya kita memperdalam anugerah-anugerah ilmu yang mana menuju hidayah, menuju ibadah yang mabrur, mustajab akan ilmu, sehingga Abdullah seluruh perbuatan zahir dan batin kita kepada Allah yang akan berdampak kepada karunia dunia, nikmat akhirat. Para jemaah yang dirahmati Allah, para hadirin yang dimuliakan Allah, pada tayangan ini saya akan berbagi pengetahuan tentang dalam rangka meningkatkan ibadah zikir kepada Allah. Dan saya ijazahkan kepada pemirsa yang ingin mengamalkan, para hadirin, para jemaah, dunia akhirat mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah dan para hadirin sekalian, dalam ucapan mengingat itu bukanlah potensi sembarangan daripada mengingat. Dalam kalam hidayah atau ilmu, mengingat ini disebut dengan azik atau ingat. Tetapi untuk mendapatkan cara mengingat Allah di dalam ibadah zikir, sudah banyak cara umat mencari dan menjalankan cara tersebut. Ternyata tidak jauh berbeda antara zikir dan tasbih. Bahkan masih ada para kaum umat beribadah belum tahu membedakan antara bertasbih kepada Allah dengan berzikir kepada Allah. Ini sangat fatal. Bertasbih pegangan daripada kalam, suara bersifat alam, dan berzikir pegangan hati bersifat batin. Tidak mudah kalau kita sebetul-betul memikirkan apa yang mampu mengingat Allah, wujud apa yang mampu mengingat Allah dalam diri kita. Itu sangat sulit kita cari. Sehingga seseorang kadang-kadang dia tidak mau lagi berpikir tentang itu. Yang penting dia memperbanyak jumlah tasbih dan sering-sering berzikir. Sehingga begitu juga jawaban dari Allah. Hanya bersering-sering berzikir itu dan berucap banyak dalam tasbih hanya sekedudukan daripada ibadah tersebut, bukan yang dikehendaki oleh Allah.
Jangankan kita bicara mengingat Allah, mengingat teman yang tidak sedang mengingat kita. Setelah kita ingat, kita telepon, apa kamu ingat saya barusan? Ternyata dia tidak mengingat, berarti ingatan kita tidak sampai. Padahal itu sudah berbekal pikiran, berbekal akal. Tapi muatan daripada al-zikr tadi itu bukan muatan akal. Nah, disinilah wawasannya saya akan berbagi sedikit. Tetapi berbekal perbuatan aras atau kekuatan daripada batin atau hati dalam sebutan kalamnya. Bahasa hati bukan bahasa pelarian dalam bahasa ibadah. Sering orang memuliakan hati, tetapi tidak tahu itu apa hati. Nah, sekarang kita akan berbagi pengetahuan bagaimana cara mengingat Allah. Apa dasar dan kekuatan adab-adab yang akan kita lakukan. Disinilah kita harus paham para jemaah. Hadits Qudsi telah mengatakan bahwasanya tidak ada yang mampu memanggilku melainkan diriku sendiri. Dan tidak ada yang mampu mengingatku melainkan diriku sendiri. Dalam arti apa? Kemampuan Allah yang ada pada diri kita, itu yang dikatakan diriku sendiri. Karena Allah bukan sebatang diri dan sebuah diri, yang mana sebuah diri itu ada hidup ada mati. Diri yang dimaksud oleh Allah adalah pada sifatnya yang ada pada diri kita. Pengenalan jalan yang paling bertauhid, bertingkat, itu akan menaikkan derajat dasar terbukanya sebuah ma'rifat kepada Allah. Kalau perjalanan ma'rifatmu dan makom kajimu rendah atau belum memenuhi syarat, maka tidak ada yang mampu mengantarkan ingatan tadi kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man ta'zarikullahu wa zikrullahi." Ingatlah Allah dan ingatlah diri. Kalau kita ingin mengingat Allah, kata Rasulullah, ada beberapa hal dalam adab munajat secara hukum tauhid dan tasawuf. Yaitu pertama, ainul zikri wa ainul fi'alal fikri. Janganlah kamu berpikir dalam berzikir, tapi berpikirlah sebelum berzikir. Apa yang kita pikirkan? Pertama, dawamu zikri, kata Rasulullah, wa ada dawamu nisan. Artinya apa? Maknanya, ingatlah Allah dan berzikirlah, dawamu nisan, dan lupakanlah yang lain. Tidak mudah para hadirin untuk melupakan yang lain dan mengingat Allah. Tidak mudah, kita jujur. Meskipun dalam ucapan, karena kita sering melakukan zikir ibadah. Zikrullah ada dua makom. Pertama, mengingat Allah secara langsung, tauhid, syahadah, secara syahadah. Ada sa'adiyahnya itu melalui ibadah dengan zikir-zikir, subhanallah, astagfirullah, Allahu akbar. Itu adalah zikir-zikir sa'adiyah yang perantara ibadah kepada Allah. Yang syahadah secara langsung butuh pengetahuan, kodrat, dan ma'rifat yang tepat. Sekarang saya akan mengadakan dan berbagi wawasan bagaimana caranya mendirikan zikrullah yang sebenarnya. Kenapa? Setelah kata Rasulullah, dawamu zikri, mengingat aku, kata Allah, wa'ala dawamu nisan, dan mampu kamu melupakan yang lain, mulazamatu zikri, dan kamu akan terus mengingatku. Bahkan akan lupa, akan sering kamu susah melupakan Allah. Bagaimanapun caramu melupakan Allah, kamu tidak akan bisa. Ini kalau tepat guna dalam perjalanan kepada Allah.
setelah kamu mendapatkan bimbingan-bimbingan tauhid, bimbingan tasawuf yang akan membuat permanen kekuatan dirimu sendiri. Di sini para hadirin dan jamaah, pertama kita harus melakukan munajat, mentiadakan keakuan diri kita dulu. Perhatikan, pertama kita hilang keakuan kita dengan mengeluarkan munajatullah kepada Allah. Pertama kita baca La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Termasuk dalam kalimat lam alif ha itu tidak ada kalimat umat, mim atau sad atau dal atau apapun di situ. Berarti sudah benar kita mengatakan la ilaha illallah. Yang kedua, la maujudun illallah. Meskipun kita melihat wujud kita, tapi bukanlah wujud kita, melainkan pemberian wujudnya Allah. Yang ketiga, kita membaca wala tafarakullah bismillah. Sesungguhnya kita adalah orang yang bertafakur kepada Allah. Kita lihat tidak ada yang menantang di diri kita kepada Allah. Wala tafarakullah bismillah. Dalam hal itu kita langsung menurunkan kodrat pertama dalam napas kita, yaitu ruh. Ruh ini masuk tenggelam kepada nur kita. Dengan pelan-pelan kita menarik napas dengan kata hu melalui hidung. Kita pelan-pelan melalui hidung dengan mengucapkan hu dalam niat hati. Kita menyaksikan dan berniat dan melihatkan, menghajatkan ruh itu lenyap kepada nur asalnya, nur lenyap kepada zat asalnya, zat itu lenyap kepada batin asalnya. Di dalam batin itu ada rahasia sir Allah yang hampa. Dalam batin itulah dengan ketiadaan lagi, dengan kekosongan diri. Kosong itu dalam Al-Quran tanda nol itu dinamakan mati. Artinya tidak ada sebutan apapun di situ. Di dalam kekosongan tadi kita mengharapkan satu titik datang tanpa dikendalikan oleh napas, tapi kita tetap mempertahankan dalam zikir yang kita inginkan. Apa kalam yang kita inginkan? Yaitu kalam-kalam sahadah, zikir Allah, Allah, Allah. Ikuti gerak jantung. Tidak boleh memakai kalimat mulut maupun kata hati, tapi ikuti detak jantung kita dengan kata Allah. Ikuti ketenggelaman dari yang saya sampaikan tadi. Ruh tenggelam kepada nur, nur tenggelam kepada zat, zat tenggelam kepada sir, sir tenggelam dalam batin. Terjadilah hubungan batin antara Allah wujud yang tidak boleh diumpamakan, tapi ada harapan cinta dan sayang serta mahabbah, kerinduan yang mengharapkan kehadirannya, dan kalimat alam jantung yang mewakili seluruh kehidupan alam. Karena jantung itu adalah batin mutlak, dinamakan markubah, yaitu kekuatan alam. Jadi dorongan kekuatan alam tadi dengan harapan dan sayang dan mahabbah kita kepada Allah, dengan beribadah niat kita kepada Allah, dengan ibadah mengakui ketuhanannya pada diri, dengan beribadah mengakui keumatan kita pada diri, sehingga terjadilah sambung rasa antara umat dengan Allah, yaitu dengan diri, dengan si pemilik diri. Itulah kita, setelah kita lenyap di dalam itu, ikutilah detak jantung dan berharaplah, tetapkan fokus pandangan di situ. Setelah ada yang merasakan kita kehadirannya pada titik satu wujud namanya, silahkan mengutarakan zikir apa yang akan disampaikan. Ingat, setiap zikir yang akan diucapkan, hakikatnya kita harus tahu. Umpamanya zikir Allah kita ikuti dari detak, dibimbing oleh jantung tadi atau batin mutlak. Tapi di dalam itu ada keinginan-keinginan
yang akan didoakan kepada Allah dengan tidak menggerakkan bibir, lidah, gigi rapat, dengan menggerakkan hati dan berbicara kepada Allah dan berdoa dalam zikir dalam ketenggelamnya ke alam ketiadaan tadi. Itulah yang dikatakan zikrullah, mengingat Allah. Tapi dalam hal ini, para jemaah sekalian, 99 cara pemanggilan Allah, silahkan ucapkan pertama salah satu niat penggantinya. Ya, di dalam melaksanakan itu, setelah kita baca-baca semua ayat munajat, panggillah satu kata pilih dari 99 itu yang akan menjadi sebuah doa yang akan diantarkan oleh pandangan kita setelah melenyapkan sifat yang 5 tadi. Disitulah kita berbicara dengan hati. Namanya munajatullah. Insya Allah, kalau kita sudah bisa melakukan perjalanan tajalli rohani tadi menuju zikrullah, maka nanti kita akan mendapatkan getaran rahasia Allah yang akan membuat kita lebih paham, lebih tahu. Allah akan utus malaikat di diri kita yang akan membimbing kita dengan wahyunya. Insya Allah, para jemaah sekalian, laksanakanlah adab-adab ma'rifat zikir. Jadi bedakanlah mana yang mengingat. Karena kalau semua kodrat yang dijadikan Allah, Asma'ul Husna hanya sebagai judul daripada permintaan doa, menggantikan bahasa mulut. Tetapi yang mentajalikan doa itu adalah diri yang lenyap di dalam diri, lenyap di dalam diri, mentoknya di batin fanafilah tadi. Setelah kita fanafilah, disitulah kita berbicara dengan hati nurani dan air mata. Bicaralah dengan Allah. Jangan bicara lewat panca indramu, jangan bicara dengan anasirnya, tapi bicaralah dengan anasirnya sendiri, yaitu dengan kamu tenggelamkan dirimu. Jadi itulah yang dikatakan Allah, zikrullah wa zikrul maut. Jadi kalau kamu ingin mengingatku, matikanlah semuanya. Inilah ada wamulisan tadi. Maka mulazamatu zikri, maka kamu akan tetap ingat siapa aku. Ini jalan tertinggi, ma'rifat zikir, bukan tasbih. Kalau bertasbih itu berkalam, kalamnya, makomnya adalah alam. Tapi kalau berzikir, makomnya adalah hati, wujudnya adalah batin. Tenggelamkanlah 5 kodrat dirimu di dalam batin Allah. Mudah-mudahan insya Allah akan dengar, karena kamu tidak bernafsu dan berakal di kala itu. Persiapkan hati nurani yang ingin bercerita dengan Allah. Zikrullah akhirul kalam mudah-mudahan menjadi suatu hikmah dan hidayah bagi para hadirin dan jamaah. Tidak lain tidak bukan, tidak ada yang mampu mengingat Allah melainkan dirinya sendiri. Itulah kodratnya. Maka lenyapkanlah kodratmu dan wujudkanlah kodrat Allah. Sifatnya ada pada diri kita. Insya Allah saya ijazahkan, mudah-mudahan barokah dunia akhirat. Jangan berburu-buru bernafsu untuk melakukan zikir, karena zikir bukan tasbih, bukan dihitung, bukan jumlah, tetapi zikir itulah seseorang fana di jalan Allah, memfanakan diri dengan menenggelamkan 5 kodrat diri. Insya Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.